Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Saudaraku, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di rumah kita masing-masing, kita mau sehati memuji dan menyembah Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu besar, namamu kudus, Kau yang berkuasa, Kau saja yang besar. Oh, Kau yang termulia. Ku mau memuji, ku nyanyi bagi Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Biar manis kedengaran bagimu Tuhan. Puji sembah kami, biarlah sampai ke hadapanmu. Engkau mendengarkan, Engkau sisukakan, Engkau dikirangkan. Haleluya. Engkau yang bertahta atas pujian kami. Terima kasih. Kami bersyukur kebaikan-Mu Tuhan habis dalam hidup kami. Kekuatan yang Kau beri Tuhan terus Engkau menambah-nambahkannya dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada karena kebaikan, karena kekuatan dari-Mu, karena Engkau yang menyertai melindungi kami. Engkau yang menjadi tempat persembunyian kami dan kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Tuhan, ketika kami dalam kelemahan dan kami tidak menemukan di manakah pertolongan itu, tapi kami percaya ketika kami menengadah ke atas, kami boleh melihat datang pertolongan itu. Kuasa-Mu sungguh-sungguh nyata. Dan sebentar firman-Mu diberitakan, firman yang menjadi kekuatan buat jiwa kami. Kami menyiapkan hati kami untuk membukanya untuk firman-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Amin ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Kebenaran, kebenaran dan perisai hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami berlari kepadamu, sebab Kau menjadi menara kami yang kuat. Kepadamu orang berlari dan mendapat selamat. Kepada firman-Mu kami mau berlindung. Firman menjadi perisai bagi kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Getsemani Community Church dimanapun saudara berada. Oleh kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali ibadah online. Pagi hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 48 sampai ayat yang ke-50.
Saya berikan tema ujian iman dan kesabaran. Ujian iman dan kesabaran. Markus pasal 6 ayat 48 sampai ayat yang ke-50. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka berteriak mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita membaca dalam satu perikop ini mulai ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Di sini Yesus berjalan di atas air. Di ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, murid-murid yang sebagai nelayan, dia sudah berusaha mendayung perahunya, tetapi karena angin sakal, mereka dengan susah payah. Dengan pengertian, murid-murid di sini yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang ke danau, mereka dengan susah payah, dengan angin yang kencang, angin sakal, dengan badai, gelombang yang mengganggu perjalanan perahu mereka. Tapi di sini mereka sebagai nelayan, mereka dengan segenap usaha mereka sudah berusaha mendayung, tapi mereka tidak mampu, mereka tidak kuat di sini mendayung. Karena ombak yang begitu besar, angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang menerpa dari arah berlawanan. Jadi ketika perahu itu dari arah berlawanan, mau tidak mau, murid-murid itu dengan susah payah mereka mendayung untuk sampai tujuan. Tetapi pada saat yang tepat di sini Yesus dapat menolong, Yesus dapat membebaskan murid-murid. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang. Saudara, Yesus datang tepat pada waktunya. Tapi yang saya mau tekankan adalah ujian iman dan kesabaran. Pada hari-hari ini, ada dunia sedang diuji. Saudara dan saya sebagai orang percaya sedang diuji oleh Tuhan. Juga sedang diuji kesabarannya dalam saudara menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita percaya ada banyak berita-berita yang meninggal, ada banyak dengan wabah ini. Kita tahu bahwa ada banyak yang meninggal. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ujian iman dan kesabaran ini ada ternyata dalam murid-murid pada zaman dahulu. Pada saat ini pun ujian iman dan kesabaran ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan sedang menguji kita sebagai orang percaya.
Tuhan sedang menguji iman kita. Di manakah letak sungguh-sungguhnya kita mengasihi Tuhan? Di manakah iman pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah dengan sungguh-sungguh atau hanya dengan separuh hati? Apakah kita punya kesabaran ketika kita sedang diuji oleh Tuhan? Hidup ini memang banyak cobaan. Tetapi kalau banyak cucian namanya laundry. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya sebagai orang percaya. Ujian iman dan kesabaran memang kita harus miliki. Karena di ayat yang ke-49 juga ia datang pada malam itu. Jadi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yesus dia tidak pernah terlambat. Yesus tahu murid-murid sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sudah berusaha dengan semampunya. Tapi di sini Yesus tahu kekuatan kemampuan murid-murid. Yesus mengerti ini ada angin badai, angin sakal yang membuat bahaya murid-murid. Tepat pertolongannya, Yesus datang. Yesus tidak pernah tinggalkan orang percaya. Saya percaya Tuhan Yesus tahu dunia sedang ada wabah pandemi COVID-19. Saya percaya Indonesia di mata Tuhan sedang dalam bahaya. Tapi saya percaya, setiap orang percaya, saudara dan saya, kita sebagai orang percaya ada di dalam jangkauan mata Tuhan. Haleluya. Ada diperhatikan di dalam penglihatan Tuhan. Ada Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah cuek terhadap kita sebagai orang percaya. Haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sehingga di ayat 49, ketika mereka melihat dia, murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ini akibat dari punya penglihatan dari mata rohani yang tumpul. Ujian iman dan kesabaran itu akan menjadi dewasa kalau kita melihat Yesus, memandang Yesus dengan mata iman, mata rohani kita yang tajam, bukan mata rohani kita yang tumpul. Kalau mata rohani kita tumpul, berarti kita salah melihat, salah perhatiannya. Itu Tuhan Yesus malah diperkirakan itu hantu. Jadi saudaraku, kalau kita mau melewati ujian iman dan kesabaran, pandang Yesus dengan mata rohani. Haleluya. Pandang Yesus dengan mata rohani dewasa. Pandang Yesus dengan mata rohani yang tajam. Artinya peka, saudaraku. Kita peka, kita punya telinga, kita peka. Karena saudara, mengapa saya katakan harus punya pandangan mata rohani yang tajam? Karena ayat 45, ayat 46, murid-murid itu disuruh oleh Tuhan Yesus. Disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang ke danau. Tuhan Yesus sudah perintahkan dan murid-murid sudah lakukan. Di sinilah yang satu hal yang seringkali orang-orang percaya. Ketika mereka sedang ada ujian iman dan kesabaran, tidak melihat Yesus, tidak memandang Yesus dengan mata rohani yang tajam, tidak memandang Yesus dengan mata rohani yang jelas, tapi memandang
mata rohani Yesus dengan tumpul. Akibatnya melihat Yesus itu seperti melihat hantu. Tetapi kalau kita dengan pandangan mata rohani yang tajam, pandangan mata rohani yang peka, Yesus yang maha kuasa itu, dia dapat berjalan di atas air. Artinya gelombang alam yang mengamuk itu dapat teratasi oleh kuasanya. Amin. Yang kedua, ujian iman dan kesabaran itu ada satu hal yang membuat kita menjadi punya hati tenang, hati tentram, yaitu di ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Haleluya. Ujian iman dan kesabaran akan kita lewati ketika kita mempercayai firman-Nya. Ujian iman dan kesabaran akan kita menang, akan kita dapat atasi ketika kita percaya kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Dengan demikian dia menandakan, tenanglah, aku ini. Dia sudah berjalan di atas air, dia dapat mengatasi masalah. Dia berkata, tenanglah, aku ini. Artinya dia Tuhan. Dia Allah, dia tunjukkan keilahiannya. Dia mampu mengatasi gelombang laut, dia mampu mengatasi angin badai, dia mampu mengatasi angin sakal yang membuat murid-murid bahaya. Tapi Yesus tidak berbahaya. Dia katakan, tenang, aku ini. Jangan takut. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memang hari-hari ini ada dalam ketakutan. Tapi tetaplah tenang, percayalah kepada Dia. Yesus, semua ada dalam pantauan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percayai, tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Tidak mungkin Dia menelantarkan kita. Saya percaya tidak. Kalau ujian iman dan kesabaran sedang ada dalam hidup kita, kita percaya kepada firman-Nya, kita tetap tenang dan jangan takut. Alkitab ada 360 kata jangan takut. 1 tahun ada 365 hari. Berarti hampir 1 tahun kita orang percaya jangan takut. Haleluya. Saya percaya saudara, kebenaran firman, kita yakin dan percaya kebenaran firman harus kita aminkan. Kita sebagai orang percaya, kita harus aminkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan ada contoh bahwa jangan takut sehingga orang Israel mengalami kemenangan. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara, Yosua dia menggantikan Musa. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Yosua jangan takut. Katakan kepada orang-orang Israel, jangan takut. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan sudah memerintahkan kepada orang Israel, kepada
Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu. Dari sinilah saudara, Tuhan menyertai orang-orang Israel. Jangan takut, Tuhan beserta. Tanah Kanaan berhasil direbut. Tembok Yeriko, pasal yang kedua, roboh. Karena Tuhan sudah berkata, jangan takut. Tuhan menyertainya. Ujian iman dan kesabaran. Jangan takut saudara. Percayalah semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tetap memegang kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu kita sedang dalam kesusahan. Tuhan tahu kita sedang dalam masalah. Tetaplah percaya kepada firman-Nya. Contoh yang kedua, jangan takut. Mazmur pasal 91. Buku Mazmur pasal 91. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sepertinya ayat ini sedang melanda dunia. Ayat ini sedang melanda Indonesia. Ayat ini sedang melanda kota Semarang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetaplah Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Tuhan tetap sedang menguji iman dan kesabaran kita sebagai orang percaya. Kalau firman-Nya sudah 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan, sudah Dia katakan. Jadi kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ada wabah, ada penyakit yang membuat kematian, binasa. Tetapi saya katakan, firman Tuhan berkata, jangan takut. Semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Semua itu ada di dalam daulatnya Tuhan. Saya percaya saudara, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab kalau kita takut, kita akan terus dihantui, dia rasa perasaan dihantui. Jadi daya kekuatan tubuh kita menjadi menurun, imun kita menjadi menurun. Tetapi mari tingkatkan iman kita. Ketika ujian iman datang, tetap percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tetap percaya Tuhan sedang menantikan kita sabar. Apa yang terjadi? Perahu yang tadinya mau tenggelam, murid-murid yang sedang diterpa dengan angin sakal. Akhirnya Tuhan menolong dan Tuhan naik ke dalam perahu itu. Tidak terjadi tenggelam. Saudara, mari undang Yesus dalam hidup saudara. Ketakutan itu tidak akan terjadi, melainkan ada ketenangan, ada damai sejahtera. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ujian iman dan kesabaran sedang kita lalui, sedang kita hadapi. Tetap percaya kepada firman-Nya. Kalau dahulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau murid-muridnya jam 3 malam Tuhan menolongnya. Tuhan pun menolong kita pada waktunya. Amin. Hatiku tenang.
Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Kalau murid-murid ditolong oleh Tuhan, kami pun Tuhan sanggup menolong kami. Hari-hari ini sepertinya kami menghadapi ujian iman dan kesabaran. Tetapi kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami tetap ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami tetap ada dalam jangkauan Tuhan. Kami percaya ke Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, jemaat Getsemani Community Church. Dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, semua ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kalau ada yang susah, dihiburkan ya Roh Kudus. Kalau ada yang sakit, ya Tuhan, Tuhan beri kuasa kesembuhan Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ujian iman dan kesabaran ini membuat hati kami menjadi tenang karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Engkaulah sumber satu-satunya kuasa yang tak pernah gagal. Engkaulah sumber yang luar biasa, sumber yang hebat, sumber yang maha perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita ada pengumumannya, ada doa pagi. Ya, kita doa pagi hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Itu dimulai jam 5 pagi. Saya mohon jemaat dimanapun jemaat berada bisa mengikuti. Ada linknya, kita lewat Google Meet. Ya, kita bisa mengikuti doa pagi hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Bagi jemaat yang mau transfer silakan, ada nomor rekeningnya di bawah ini. Sekarang untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan Getsemani Community Church, perpuluhan BCA 5860010 atau scan kris berikut. Kolektor 1 BCA 5859610 atau scan kris berikut. Kolektor 2 BCA 5855110 atau scan kris berikut. Kolektor Sekolah Minggu Immanuel Kids Community BCA 5859611 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan, saya mau doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat dan anugerah dari Allah Bapa dan dari kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan dikasihi Tuhan berkata, amin.